Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang perlawanan terhadap VOC dan Belanda di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Aurelia Venekiran Cantika Putri, nomor absen 7. Saya Putri Gina Helmi Kristianti, absen 25. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC dan Belanda. Materi ini akan mencakup latar belakang, bentuk perlawanan, konflik yang terjadi, sampai pada penyelesaian dan kesimpulannya. Jadi, simak sampai akhir ya. Pada slide pertama, kita akan membahas latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan VOC dan Belanda. Awalnya, VOC datang ke Indonesia hanya untuk berdagang, namun seiringnya waktu, VOC berubah menjadi kekuatan yang ingin menguasai perdagangan dan wilayah di Nusantara. VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah sehingga rakyat tidak bebas menjual hasil bumi mereka. Selain itu, Belanda juga menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan seperti pajak tinggi, kerja paksa, dan tanam paksa. Tidak hanya itu, Belanda juga ikut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia, bahkan memecah belah kekuatan rakyat. Akibat penindasan tersebut, rakyat mulai merasa menderita dan akhirnya melakukan berbagai bentuk perlawanan di berbagai daerah. Rumus masalah. Pada bagian ini adalah rumus masalah yang akan dibahas dalam materi kami. Pertama, apa saja bentuk perlawanan terhadap VOC dan Belanda? Kita akan membahas jenis-jenis perlawanan, baik secara bersenjata maupun non-fisik. Kedua, mengapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan? Hal ini disebabkan oleh penindasan, pajak yang berat, dan monopoli perdagangan oleh VOC. Ketiga, bagaimana perkembangan perlawanan dari tradisional ke modern, yaitu yang bersifat kedaerahan menjadi lebih berterorganisir dan nasional. Dengan rumusan masalah ini, kita dapat memahami inti pembahasan dalam materi ini. Untuk memahami perlawanan terhadap VOC dan Belanda, kita perlu melihatnya dari beberapa landasan teori. Pertama adalah teori konflik sosial, yaitu perlawanan terjadi karena adanya ketidakadilan antara penjajah dan rakyat. Kedua, teori kolonialisme, yang menjelaskan bahwa penjajahan dilakukan untuk menguasai sumber daya dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain itu, muncul juga semangat nasionalisme, yaitu keinginan rakyat untuk mempertahankan tanah air dari kekuasaan asing. Faktor penyebab perlawanan ini meliputi ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan mendorong rakyat untuk melawan penjajahan. Pada slide ini kita akan membahas berbagai permasalahan yang didalami rakyat Indonesia saat masa penjajahan. Rakyat mengalami monopoli perdagangan yang membuat mereka tidak bebas berdagang. Selain itu, ada kerja paksa dan tanam paksa yang menyebabkan penderitaan dan kemiskinan. Pajak yang tinggi juga semakin membebani rakyat. Bahkan, tanah hasil bumi mereka sering dirampas oleh pihak kolonial. Belanda juga ikut campur dalam urusan politik kerajaan sehingga menimbulkan konflik di dalam negeri. Semua permasalahan ini menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan akhirnya memicu terjadinya perlawanan. Pada bagian ini, kita membahas bentuk-bentuk perlawanan terhadap VOC dan Belanda di berbagai daerah. Perlawanan pertama adalah perlawanan bersenjata atau perang, yang dilakukan secara langsung oleh kerajaan atau rakyat. Contohnya adalah perjuangan Sultan Agung di Batavia, Sultan Hasanuddin di Makassar,
Patimura di Maluku, dan Pangeran Diponegoro di Jawa. Selain itu, ada juga perlawanan melalui politik dan diplomasi, yaitu lewat perjanjian. Namun, cara ini sering merugikan pihak Indonesia. Selanjutnya, perlawanan sosial dan budaya, yaitu dengan menolak aturan Belanda dan tetap mempertahankan tradisi lokal. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak hanya melawan dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga identitas dan kedaulatannya. Konflik. Bagian ini kita membahas tentang konflik antara rakyat Indonesia dan VOC dan Belanda. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. VOC ingin menguasai perdagangan dan wilayah, sedangkan rakyat Indonesia ingin mempertahankan kebebasan dan kedaulatannya. Konflik sering terjadi karena monopoli perdagangan, perebutan wilayah, dan campuran tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan. Contohnya adalah perang antara Mataram melawan VOC serta perang di Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Dalam banyak konflik, Belanda sering memang karena memiliki persenjataan yang lebih modern dan strategi yang lebih kuat. Namun, perlawanan ini tetap menunjukkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Dalam menghadapi perlawanan rakyat, Belanda menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya adalah dengan kekuatan militer, karena mereka memiliki senjata yang lebih modern. Selain itu, Belanda juga membuat perjanjian yang seringkali merugikan pihak Indonesia. Taktik adu domba juga digunakan untuk memecah persatuan rakyat. Tidak jarang, tokoh-tokoh perlawanan ditangkap atau diasingkan. Walaupun banyak perlawanan berhasil dipadamkan, semangat perjuangan rakyat tidak pernah hilang. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, perlawanan terhadap VOC dan Belanda terjadi karena adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap rakyat Indonesia. Perlawanan muncul di berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun non-fisik. Namun banyak perlawanan yang gagal karena kurangnya persatuan dan keterbatasan kekuatan militer. Meskipun begitu, perlawanan tersebut memberikan dampak besar, seperti menumbuhkan semangat nasionalisme dan menjadi dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para pahlawan juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak pernah didiamkan terhadap penjajahan. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa para pahlawan dan melanjutkan perjuangan dengan cara yang positif. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Dadah!